Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan konsultasi pertanyaan yang masih kaitannya dengan kelapa sawit sebetulnya, yaitu mengenai pemanfaatan ruang kosong yang ada di kebun kelapa sawit. Jadi pemanfaatannya itu ya lebar, tidak hanya berupa tanaman, dalam hal ini adalah peternakan, integrasi sawit dan sapi. Dan ini dilakukan oleh petani ataupun kelompok gitu ya. Jadi ini pertanyaan dari Aceh, saya bacakan aja. Ini dari Pak Sagir di Aceh Barat Daya. Nah, sebentar, saya bacakan. Jadi beliau mengirimkan video di belakang ini yang kami jadikan sebagai background sehingga bisa nanti kita bahas sambil kita lihat apa permasalahannya. Jadi, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Saya dapat nomor HP Bapak dari YouTube. Perkenalkan, saya Zakir, asal dari Aceh Barat Daya. Saya ada juga memelihara sapi di kebun sawit. Untuk pemula kira-kira apa yang harus kita lakukan ya Pak? Nah, saya tanya ini, kebun sendiri, iya. Berapa luas? 1 hektar, ternyata gitu. Nah, kalau dilihat, ya sapinya ini lumayan bagus, cukup bagus, tidak terlalu kurus gitu. Berarti kan lumayan makanannya. Dan meskipun demikian, tetap kita tingkatkan terus kualitas sapinya. Nah, ini selanjutnya tanya jawab ke sayanya seperti ini. Semenjak kami kandangin sapi di kebun untuk pemupukan dan penyemprotan gulma tidak pernah lagi. Jadi memang salah satu keuntungan melihara sapi yang dikandangkan tentunya teletongnya, kotorannya kan ngumpul. Itulah nanti menjadi kompos yang sangat bagus diaplikasikan di kebun sawit tentunya. Tapi harus dicatat, nanti dikomposkan dulu, dimatangkan dulu, jangan yang mentah-mentah. Jadi ini salah satu kelebihannya kita memelihara sapi, kita panen kohenya, kotoran hewannya. Ya ini karena setelah seharian dilepas, makanya juga dia akan menginjak-injak lahan di situ sehingga gulmanya menjadi terkendali, itu otomatis. Sistem pemeliharaan sapi saya masih tradisional. Waktu siang kami lepas ke kebun warga dan waktu malam hari kami kandangkan. Nah, ini yang kami sarankan. Jadi kalau dengan tetangga ya minta izin dulu tentunya ya kan, permisi gitu. Karena diharapkan jangan saling merugikan. Jadi kalau sapinya ini dipelihara jangan sampai yang di bawah umur 8 tahun. Nah, kalau di umur 8 tahun nanti akan sebagai hama makan sawitnya juga. Nah, oleh karena itu disarankan tetangganya ini yang sawitnya umurnya lebih dari 8 tahun sudah tidak makan daunnya lagi, hanya memakan rumput-rumput yang ada di bawah itu tadi. Nah, kemudian itu saran kami ya. Nah, kemudian yang kedua, ya karena Bapak tadi juga mempunyai kebun sendiri, itu di pinggir-pinggir itu ya mohon untuk makanan hijauan tambahan bisa ditanam rumput odot, nah, kan gitu. Bisa ditanam indigo vera, itu semua itu untuk makanan tambahan dari sapi yang Bapak pelihara. Jadi jangan mengandalkan rumput yang ada saja. Di beberapa tempat pojok, tempat kosong itu kita tanam rumput odot maupun rumput indigo vera. Itu ya Pak ya, Pak Sakir ya. Nah, kemudian ini kita diskusi lagi. Jenis sapi yang kami pelihara adalah sapi Aceh.
mekanisme pemeliharaan sapinya bagi hasil dengan pekerja. Sapi betina jika beranak nanti anaknya dibagi dua. Kalau jantan hasil keuntungan penjualan dibagi dua setelah dipotong harga modal. Ya memang rata-rata begitu Pak di mana-mana cara pembagian dengan pekerjanya memang seperti itu. Cocok itu Pak, udah betul. Jadi tidak saling merugikan sehingga nanti masing-masing mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk memelihara sapinya sehingga berkah menjadi untung semua. Jadi tadi selain pakan, selain cara pemeliharaan ini juga ini sudah betul karena kalau sistemnya tadi kan semi umbar ini, ya semi diumbar, dilepas. Oleh karena itu kan hasil itu adalah bukan penggemukan, bukan fattening, tetapi adalah breeding, menghasilkan anaknya tadi. Ya. Oleh karena itu sapi yang dipilih sudah benar. Kalau nggak sapi Aceh ya sapi Bali. Karena apa? Posturnya kecil, lincah, jadi lari ke sana kemari makan itu tidak masalah di lapangan. Berbeda dengan sapi-sapi yang sangat besar. Di musim drama ya jalan di kebun kelapa sawit nggak sampai, jadi nggak gemuk-gemuk. Kalau itu kan untuk penggemukan. Nah, kalau ini kan untuk perbanyakan, breeding, menghasilkan anaknya. Memang dipilih sapi-sapi yang tidak begitu besar posturnya, beratnya tidak begitu besar. Itulah Bapak memilih ini sudah betul. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Pak Sakir ini posisinya atau di kelompok tani Ujung Krueng di Aceh Barat Daya tadi. Jadi ini saran-saran kami mudah-mudahan bisa lebih memanfaatkan ruang kosong yang ada di kebun sawit Bapak maupun tetangganya menjadi kelompok tani yang maju. Sawitnya menghasilkan, sapinya juga menghasilkan. Jadi semua menjadi bermanfaat bagi kita semua. Ini yang kita harapkan menjadi bermanfaat. Itulah pemirsa, ini kita lihat sapinya tadi, sapi aja bagus-bagus, sudah lumayan gemuk-gemuk, nanti ditambah itu lagi menjadi sehat lagi, kemudian sawitnya juga sehat lagi. Ini kita lihat di belakang tadi ada gambar video anaknya yang baru lahir. Jadi tambah semangat lah melihat dari video dari Pak Sakir yang ada di Aceh Barat Daya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.